Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan serta menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat mitra tani kita, khususnya tentang tanaman bawang merah yang menyangkut penyakit boler, di mana salah satu pertanyaannya bisa saya bacakan. Pak Budi Harto, tanaman bawang merah saya terkena boler di usia 45 hari setelah tanam. Saya minta Pak Budi Harto menjelaskan bagaimana strategi dan solusi serta saran-sarannya agar tanaman bawang merah saya bisa pulih kembali dan bisa dipanen. Ini lupa saya siapa yang bertanya, tapi kemarin saya tulis dan lebih dari 20 orang yang bertanya yang sama, maka saya membuat konten videonya. Jadi ya sahabat dan rekan tani sekalian, dari pertanyaan ini saya merasa urgent atau wajib menjawab, mengingat dalam kondisi umur di atas 40 hari setelah tanam pada tanaman bawang merah, apabila terjadi serangan atau infeksi patogen berupa penyakit boler, maka kita harus bisa melakukan langkah-langkah teknis tentunya agar bisa menyelamatkan bawang merah kita setidaknya sampai panen, meskipun hasil panennya tidak sebaik dan tidak sesempurna kondisi-kondisi tanaman bawang merah yang tidak terinfeksi atau yang tidak terserang penyakit boler. Namun perlu saya tekankan dan menjadi catatan sahabat dan rekan tani bahwa apapun yang saya jelaskan dan menjadi solusi di video ini hanya berlaku untuk tanaman-tanaman bawang merah yang sudah berumur di atas 40 hari setelah tanam. Yang saya yakini pula tidak berlaku atau tidak efektif untuk kita lakukan pada tanaman-tanaman bawang merah di bawah umur 40 hari setelah tanam. Adapun langkah-langkah teknis yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan kondisi tanaman BM kita di usia 40 hari setelah tanam yang terkena serangan penyakit boler, yaitu dengan cara segera menghentikan penyebaran penyakit boler tersebut agar hanya terbatas pada daun-daun tanaman dan tidak menyebar atau menular ke umbi-umbi bawang merah. Mengingat meskipun sudah terkena boler yang menyebabkan kerusakan daun-daun tanaman bawang merah, asal umbi tanaman bawang merah tersebut masih bisa hidup dan belum busuk akibat infeksi penyakit tersebut, maka kita masih bisa mensiasatinya dengan rekayasa teknis untuk memperbesar ukuran bawang merah, yang tentunya dengan strategi teknis budidaya seperti yang akan saya jelaskan nanti. Langkah pertama untuk menghentikan penularan atau penyebaran dari infeksi ke umbi bawang merah, yaitu dengan perlakuan aplikasi Protexta dosis 25-30 cc yang ditambahkan dengan Prima SAS dosis 50-75 cc dan ditambahkan lagi dengan FNS dosis 75 cc per tangki 16 liter dengan interval waktu 4 hari sekali, yang ditujukan untuk mempercepat proses pengeringan daun-daun bawang merah sehingga tidak menular ke bahagian umbi bawang merah tersebut. Dan aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi bisa kita lakukan selama 3 kali berturut-turut sampai tanaman dianggap layak untuk dipanen dengan interval 3-4 hari sekali. Dengan perlakuan tersebut diyakini akan membuat umbi bawang merah tetap terlindungi dari infeksi penyakit boler, dan apabila umbi bawang merah tersebut masih hidup dengan kondisi akar yang masih aktif
insya Allah kita masih bisa melakukan rekayasa pemberian nutrisi yang bisa memberikan efek peningkatan pembesaran umbi bawang tersebut. Kemudian di antara atau di celah-celah interval aplikasi FNS, Protextar, dan Prima S tadi, kita bisa mengaplikasikan nutrisi yang bisa merangsang percepatan pembesaran umbi bawang merah, yaitu dengan aplikasi Salmar 30 mili ditambahkan dengan Dopstar 75 mili dan Saka andalan dosis 50 mili per tangki 16 liter. Aplikasi ini kita lakukan dengan interval 3 hari sekali selama 3 kali berturut-turut sampai menjelang panen, yang ditujukan untuk tetap menjaga perakaran umbi bawang merah bisa hidup dan aktif dalam penyerapan nutrisi yang kita berikan, di samping memberikan hara atau nutrisi yang sudah matang yang bisa dijadikan energi dan bahan baku untuk proses pembesaran umbi bawang merah tersebut, meskipun tanpa bantuan daun-daun tanaman yang memang sudah kering dan membusuk akibat aplikasi yang kita lakukan dengan FNS, Protextar, dan Prima SAS tadi. Hal ini secara yakin dan optimis saya jelaskan ke sahabat dan rekan tani, mengingat di beberapa lahan petani mitra binaan kita sudah menerapkan strategi teknis tersebut dan alhamdulillah masih memberikan kontribusi panen bawang merah meski tidak sesempurna panen bawang merah dalam kondisi yang normal. Namun yang menjadi catatan bagi sahabat dan rekan tani sekalian, bahwa umbi bawang merah yang dihasilkan dari teknis aplikasi yang saya jelaskan tadi, akibat keterdesakan kita terutama untuk mengurangi resiko kegagalan panen, harus digarisbawahi bahwa umbi bawang merah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bibit untuk ditanam kembali, mengingat apabila kita tanam kembali, andai pun bisa tumbuh, dipastikan akan kembali terjadi mboler. Selain itu juga bisa busuk ataupun tidak tumbuh karena pada proses pembesarannya tidak berjalan secara alamiah dan secara fisiologi metabolisme yang normal. Namun demikian, dengan penjelasan saya ini, saya berharap setidaknya sahabat dan rekan tani masih mempunyai harapan untuk bisa menghasilkan panenan bawang merah meski dalam kondisi terkena mboler sekalipun. Hanya saja perlu diingat di mana kondisi-kondisi yang saya jelaskan secara teknis hanya berlaku untuk tanaman-tanaman bawang merah yang terkena mboler di atas umur 40 hari setelah tanam. Mengingat pada umur tersebut secara fisiologi tanaman bahwa bawang merah yang kita tanam hanya tinggal memfokuskan diri pada proses pembesaran umbi. Jadi intinya bagaimana kita masih bisa panen, yang penting madang oleh duit,
dan masih bisa memberikan hasil kontribusi finomat atau minimal bisa mengembalikan modal kerja kita. Namun apabila kondisi mbolet tersebut tidak terjadi keseluruhan pada lahan budidaya kita, ya alhamdulillah malah bisa memberi tambahan income pada ekonomi keluarga kita. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.